Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda, teman-temanku dimanapun berada, alhamdulillah ketemu lagi di channel aku. Nah, hari ini aku mau share kegiatan harian aku lagi ya. Aku awali hari ini tuh dengan menyiapkan sarapan buat anak-anak sebelum berangkat sekolah. Dan seperti biasa, vlog aku ini masih berkecimpung di dunia perumah tanggaan ya teman-teman. Ya, yang namanya juga ibu rumah tangga ya. Nah, ngomong-ngomong ibu rumah tangga, sebenarnya sih jadi ibu rumah tangga itu gampang-gampang susah ya bun. Disebut gampang ya kayak susah gitu. Disebut susah ya emang kayak gampang itu ya. Disebut gampang ya mungkin bagi sebagian orang atau bahkan pasangan kerjaan kita tuh kayak simple dan nyantai banget karena kita hanya di rumah aja. Bahkan mungkin di mata teman-teman yang seorang ibu rumah tangga juga tapi misalkan sambil bekerja, kita tuh yang hanya di rumah aja pasti dibilangin enak ya jadi ibu rumah tangga yang di rumah aja. Ya seperti pepatah rumput tetangga itu selalu terlihat lebih hijau gitu ya teman-teman. Sebenarnya menjadi ibu rumah tangga yang fokus di rumah aja atau ibu rumah tangga yang bekerja, menurut aku tuh dua-duanya hebat luar biasa ya. Masing-masing tuh punya tanggung jawab dan amanah yang tidak kalah berat gitu ya. Aku sendiri ya teman-teman, waktu aku masih kerja selalu berpikir bahwa menjadi ibu rumah tangga itu lebih mudah, santai, gak perlu gerasak gerusuk pergi ke tempat kerja gitu ya pagi-pagi, gak perlu ninggalin anak saat mereka sakit, gak perlu mengibau untuk mendapatkan izin cuti. Pasti tenaga dan pikiran tuh pasti lebih fokus hanya untuk keluarga gitu ya teman-teman. Ternyata setelah aku benar-benar jadi ibu rumah tangga sejati yang di rumah aja, aku salah banget ya bunda. Hidup itu tuh memang sawang sinawang ya bun. Belum tentu apa yang kita lihat itu seindah apa yang kita pikirkan. Jadi intinya menjadi ibu rumah tangga tanpa asisten rumah tangga itu menggemaskan pokoknya. Karena pekerjaan tuh gak pernah habis ya bun. 24 jam sehari tuh kayaknya berasa kurang gitu untuk membereskan perintilan rumah. Belum kita tuh harus membagi waktu untuk memperhatikan anak-anak dan suami, memenuhi semua keperluan mereka. Kita tuh sebagai emak-emak kayak harus bisa jadi temen, jadi sahabat, jadi guru, jadi tempat curhat, ini itu liar pokok namanya. Nah, mengerjakan semua sendiri itu pasti akan menyisakan stres ya. Kadang-kadang tuh kayak aku pengen sendiri dulu deh, atau misalkan pengen punya waktu buat me time. Padahal me time emak-emak tuh sederhana banget ya. Kayak misalkan tidur siang tanpa gangguan, atau misalkan sekedar makan bakso pinggir jalan tapi gak direcokin dengan keriuhan-keriuhan misalnya. Nah, dari situlah ya teman-teman, sebagai ibu rumah tangga tuh sebenarnya butuh banget waktu untuk me time ya. Meskipun sesederhana itu rasanya tuh udah bahagia luar biasa gitu ya. Oh iya, by the way, bagi teman-teman yang belum tahu atau misalkan baru gabung di channel aku, kenalin ya, aku ibu rumah tangga dengan 3 anak. Anak sulung aku tuh usianya 11 tahun, anak kedua aku 7 tahun, dan anak bungsu aku 2 tahun. Nah, selain sibuk ngurusin rumah, aku juga belajar menjadi konten kreator, Cile. Ya meskipun channelnya masih sepi dari subscriber ya teman-teman, tapi itu merupakan salah satu cara aku untuk menyeimbangkan mood biar gak terlalu stres gitu ya. Jadi aku cari kesibukan lain. Nah, makanya bagi teman-teman yang berkenan boleh ya subscribe channel aku biar aku makin semangat lagi untuk upload video-video lainnya gitu ya. Oke, balik ke topik ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau share bagaimana cara ibu rumah tangga mengatur waktu gitu ya. Dan ternyata ada tipsnya. Ini tuh menurut pengalaman aku pribadi yang udah mempraktekannya, dan mohon maaf di sini bukan maksud aku untuk menggurui atau merasa paling benar ya teman-teman. Di sini aku mau saling berbagi aja gitu ya. Dan untuk tips yang pertama yang biasa aku lakukan yaitu buat to-do list. Jadi setiap malam sebelum tidur aku tuh selalu merencanakan atau mencatat apa yang akan aku lakukan besok gitu ya. Misalnya besok tuh aku mau bersih-bersih kamar mandi sampai benar-benar kinclong gitu ya. Atau misalkan aku mau make over kamar misalnya ya. Dengan begitu hal-hal penting yang harus aku lakukan tuh gak akan terlewat gitu loh teman-teman. Yang kedua adalah bangun lebih pagi. Nah, jadi dengan bangun lebih pagi kita tuh lebih maksimal lagi dalam mempersiapkan segala sesuatunya ya. Jadi kita tuh kayak gak harus ngebut karena dikejar-kejar waktu. Kayak misalkan harus masak pagi-pagi banget karena anak-anak mau sekolah gitu ya. Jadi kita tuh bisa lebih maksimal dalam mempersiapkan segala sesuatu. Apalagi kalau misalkan pagi-pagi tuh kayak riweuh banget. Belum yang nyari kaos kaki, belum yang nyari pulpen, kayak gitu pokoknya ya. Kalau misalkan kita lagi bangun lebih pagi, kita tuh gak akan merasain hal-hal seperti itu ya teman-teman.
Dan yang ketiga adalah samakan jadwal kerja kita tuh dengan jadwal anak-anak sekolah ya. Jadi apabila anak-anak yang masih usia sekolah atau misalkan balita, mereka tuh sangat butuh banget perhatian dan waktu dari ibunya gitu ya. Kalau misalkan kita kerja pas anak-anak sekolah, pas mereka pulang tuh kita udah beres dan kita juga tenang ya. Jadi kita lebih fokus lagi dalam memperhatikan mereka ya, atau misalkan sekedar mendengarkan curhatan-curhatan mereka tadi di sekolah ngapain aja gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kerjaan kita udah beres, kita juga pasti akan merasa tenang. Nah, yang keempat, jangan gengsi minta bantuan. Nah, ini nih ya sebenarnya perlu ada kerjasama dengan anggota keluarga yang lainnya gitu ya. Kayak misalkan kita bagi-bagi tugas antara kita, suami dan anak-anak gitu ya. Dan aku tuh seperti aku sebenarnya sih orangnya tegaan ya teman-teman. Kalau misalkan mainan anak-anak tuh gak diberesin, aku biasanya langsung aja sapuin. Dan itu tuh merupakan cara yang paling optimal dan alhamdulillah berhasil. Jadi mereka tuh jadi lebih tanggung jawab lagi terhadap barang-barang milik mereka sendiri gitu ya. Jadi mereka beresin sendiri mainannya gitu teman-teman. Ya selama itu demi kebaikan yang melatih kemandirian dan tanggung jawab mereka sendiri gitu ya, gak apa-apa kita agak tega sedikit gitu ya. Kalau misalkan aku udah sapuin keluar, terserah mereka mau pungutin lagi atau misalkan mau dibuang, yang penting mereka udah tahu kalau aku gak suka kalau misalkan mainannya tuh gak diberesin gitu ya teman-teman. Nah, yang kelima adalah kurangi jam nonton. Siapa nih besti yang suka nonton drakor kayak aku? Nah, sebenarnya sih ini ya teman-teman, kalau aku pribadi yang sering lupa waktu, tapi sekarang aku udah bisa rem untuk jadwal nonton, cukup 1 jam per hari aja kalau sekarang. Kalau dulu iya ya, aku selalu satu judul tuh yang rata-rata 16 episode, yang satu episodenya tuh kurang lebih 1 jam durasinya, aku beresin 1 hari gitu ya. Akhirnya ya sering begadang, dan kerjaan rumah juga sering aku abaikan gitu ya teman-teman. Dan itu jangan ditiru ya, gak baik banget. Dan yang keenam adalah kurangi media sosial. Misalnya gini nih, bangun tidur lihat IG, selesai sarapan nge-tweet, mau mandi Facebookan dulu, mau nyuci TikTokan dulu, mau kerja, mau masak, semuanya pokoknya main HP dulu. Pokoknya yang namanya udah pegang HP itu tuh udah ada kayak lemnya gitu ya teman-teman, susah banget lepas. Jadi aku berusaha untuk mengurangi itu semua gitu, yang meskipun belum bisa maksimal gitu ya, tapi berusaha untuk mengurangi itu semua gitu ya. Yang penting ada usahanya gitu. Nah gitu ya teman-teman, ke-6 tips bagaimana cara aku mengatur waktu ala emak-emak yang di rumah aja gitu ya. Semoga video kali ini tuh bisa bermanfaat dan memberikan motivasi bagi bunda-bunda semua yang sama-sama sibuk di rumah juga gitu ya. Dan makasih juga yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ini alhamdulillah aku udah beres jemur dan aku langsung lihat ayang-ayangku yang udah beberapa hari ini gak keurus. Insya Allah nanti juga aku mau bikin rencana buat ngurusin mereka gitu ya. Dan akhir video aku ucapkan terima kasih juga yang udah subscribe, dan sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.